Halo Userners, balik lagi bersama gue Hani. Dan kali ini gue mau ngajak ngobrol gamer sejati namanya Michael. Dia kebetulan jadi salah satu orang yang udah punya PlayStation 5 sebelum dirilis resmi di Indonesia. Penasaran dong pastinya kenapa dia tiba-tiba bisa dapat PS5 yang ditunggu-tunggu banyak orang. Padahal kalau lihat jadwalnya, kita tahu pre-order PS5 di Indonesia itu baru dibuka tanggal 18 Desember mendatang. Sedangkan penjualan resminya baru digelar pada 22 Januari 2021. Di Indonesia, Sony menjual PS5 seharga Rp7.299.000 untuk versi Digital Edition, sementara versi Ultra HD Blu-ray dipatok Rp8.799.000. Nah, supaya nggak penasaran, gue pengen langsung undang Michael aja untuk kupas tuntas pengalaman dia bisa dapat PS5 yang nggak lagi halu sebatas filter Instagram Stories semata. Tonton terus video ini ya. Joner, sekarang gue udah bersama Mike, user dan gamer enthusiast gitu yang memang kebetulan sudah menggunakan PlayStation sejak lama. Halo Mike. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah nih kayaknya. Backgroundnya TV dan ada sesuatu yang pengen gue kepoin tuh di belakangnya. Iya, lagi work from home. Iya, gue juga sih work from home all the time. Dan Mike, ini gue ada sesuatu yang pengen gue kepoin banget. Itu konsol di belakang lo, PlayStation 5. Oh my god, ini tuh kayak masih November dan lo udah punya. Itu gimana ceritanya sih? Kayak kenapa lo tiba-tiba punya? Gimana belinya dan lo beli dari mana? Please kasih tau gue. Iya, jadi sebenarnya dari bulan Juli itu gue udah PO ke salah satu pedagang yang memang dari dulu gue langganan lah. Di Mangga 2, di TC Mangga 2. Okay. Nah, memang ada kemunduran ya. Sebenarnya kan rencananya memang 2020 ini kan keluar di bulan Oktober tuh katanya. Ya kan, bahkan awalnya malah dibilangnya September gitu. Terus ya akhirnya dikabarin dan dia nawarin yang versi Jepang. Memang Indonesia belum keluar karena masih 22 Januari. Dan akhirnya tetap gua ambil sih. Oke, jadi memang dari awal lu emang pengen gercep banget nih, kayak pengen jadi gila gue harus beli yang cepet-cepet banget gitu. Iya. Karena saking penasarannya apa gimana? Ya, jadi karena gue dari kecil emang pencinta gaming ya. Jadi semua konsol ada sih di rumah yang di Jakarta bukan di sini. Dari Sega, Nintendo itu sampai PlayStation itu semua dari 1, 2, 3 sampai 4 yang Pro. Nah, lengkap yang kelima tuh ya. ini, dan kelima ini gue jujur ya, kenapa gue beli duluan karena gue paling nggak mau itu ibaratnya ketinggalan ibaratnya atau ada spoiler gamenya apalagi kan ada yang keluar game yang khusus versi PS5, jadi gue nggak mau ada spoiler sebenarnya. Lu pokoknya harus yang pertama gitu ya, saking udah fanboy banget nih. Berarti gue kalau misalnya yang bilang lu fanboy PS, lu setuju dong? Setuju sebenarnya. Oke. Bukan PS aja sih sebenarnya. Mungkin fanboy games kali ya. Games addict. Emang gamer banget ya. Iya. Dan lu memang konsol banget ya berarti ya? Enggak juga sih sebenarnya. Konsol, PC, mobile pun sekarang. Oke. Berarti semuanya lu cicipin. Betul banget. Tapi untuk khusus PS5 ini udah di tangan lu. Ini lu dapet dari berarti pre-order di Jepang gitu? Iya, betul. Orderan dari Jepang. Prosesnya gimana? Maksudnya dari sejak Juli itu lu sudah memproses atau mungkin baru sebulan belakangan ketika mungkin di Jepang udah buka lu langsung daftar atau gimana sih? Jadi waktu PO itu sempat kita tanya ke pedagang, kata pedagangnya dia juga belum bisa prediksi ya harganya. Tapi mereka ini lu nanya langsung pedagang di Jepang apa gimana? Enggak, pedagang di sini yang di TC yang langganan sih. Nah dia bilang belum ada resminya dari Sony sendiri. Jadi harganya yang dia kasih ke gua itu saat itu memang harga yang ya 18 juta itulah yang dia bilang nanti kalau misalnya itu di bawahnya duitnya dibalikin sisanya gitu. PO-nya gitu.
Nah, prosesnya mereka tuh sebenarnya lebih nunggu ke official Sony Indonesianya. Nah, cuman karena mundur dan kan usernya banyak yang nagih tuh, ini kapan nih, kita kapan nih, kapan. Sedangkan itu dari kesana kan udah lama. Akhirnya ya mereka ngasih tawaran, saya ada nih yang order di Jepang, mau nggak Mas Mike ambil? Ya udah saya ambil gitu. Oh berarti setahu Mike nih, setahu lu mungkin ada beberapa orang juga yang melakukan hal sama kayak lu ya dari Jepang juga, dan lu salah satunya yang dapat gitu. Ya, informasinya sih ada katanya 4 orang lagi. Oke, wow. Jadi kayak 5 orang nih yang langsung dapat cepet banget dari Jepang. Iya. Kemarin itu pas datang gimana reaksi lu? Wah, itu langsung yang gue foto-foto dulu, selfie, di sosial media, ya kan. Dan percaya udah nggak lagi filter Instagram ya? Enggak. Udah come to real life. Iya, langsung ditaruh tuh di Instagram, di Facebook, itu langsung jadi trending topik. Bahkan CEO gue aja ngucapin selamat ya dapat PS5. Gue bingung gitu, hah? Selamat gimana? Apa Pak? Selamat karena Raffi Ahmadnya baru dapat kemarin, kamu udah punya, kata dia gitu. Update-nya secepat Raffi Ahmad berarti ya. Iya, itu nggak gue buka dulu sebenarnya, masih kesegel ya, masih kesegel. Ya akhirnya udah nggak ada, tapi sayangnya nggak gue rekam unboxing sih. Karena sayang banget. Gue pikir lu kayak mendokumentasikan tiap movement gitu, kayak ya ini selotipnya lu rekam kayak sampai segitunya banget. Enggak ternyata ya. Tadinya kepikiran sebenarnya, cuman lupa karena udah excited kan. Ya kan, terus gamenya juga barengan nyampe. Hari itu gue juga nggak tahu kenapa itu game 3 game gue beli itu nyampe barengan. Jadi langsung gue pengen. Untuk gamenya berarti lu sebagai pembeli bisa milih sendiri berarti ya gamenya apa aja? Iya. Berarti lu milihnya atau lu belinya ini yang Blu-ray ya? Dia memang versi dari PlayStation 4 sudah Blu-ray. Maksudnya bukan konsol yang versi digitalnya kan? Kan ada dua. Bukan, yang pakai CD ya. Ada dua. Ya. Yang membuat lu milih masih pakai CD itu apa? Dibanding yang digital? Gue kolektor sih. Jadi di rumah gue PS4 pun sekarang itu ada total ada 80 CD lebih. Dan itu mungkin nggak gue tamatin semua, cuman gue koleksiin aja. Ya, oke. Ini 3 game yang lu pilih game apa tuh? Game apa aja? Spider-Man pasti. Karena cuma dapetnya 3, baru dirilis 3 ya. Jadi ini nih. Jadi ada yang mungkin eksklusif itu yang ini, Godfall, namanya Godfall. Dia eksklusif sama ini nih, Demon's Soul. Info eksklusif. Kalau yang ini Spider-Man memang ada di PlayStation 4. Cuman gue mau beli versi PS5 aja sih. Jadi 3 itu baru. Kalau boleh tahu nih, lu beli itu yang versi Blu-ray, itu berapa sih harganya? Berarti? Variasi. Gue cari yang paling murah sih pastinya. Itu harganya gue beli 890 satu CD. 890.000. Kalau untuk konsolnya? Kalau konsolnya harganya 17.999, jadi 18 lah. Itu lu baru beli konsol, dan maksudnya konsol joystick, belum ada aksesori yang lain yang lu beli? Belum. Kebetulan dapat standingnya, kayaknya sih semua dapat ya standing, jadi dia bisa berdiri begini. Jadi karena yang versi Blu-ray dia tuh agak gendut di sini nih, dia agak gendut di sini. Ya, buat ini ya, tempat buat CD. Ya. Jadinya kalau ditaruh berdiri biasa dia agak goyang-goyang karena kegendutan, atau ditaruh miring dia nggak rata tuh. Jadi memang harus posisi berdiri dia. Sebesar itu ya berarti ya, gila, ini gue baru ngelihat secara live sih. Iya, sebesar itu. Makanya kalau yang nanti dia pada beli PlayStation 5, posisi TV-nya di bawah meja, ketutupan udah jelas, udah nggak bisa. Itu pas lo unboxing berarti boxnya udah gede banget ya. Terus pas lo buka, reaksi lo gimana sih? Kayak jumbo banget ternyata, kayak yang gue lihat di foto-foto gitu. Atau lo memang udah memperkirakan bakal sebesar itu? Enggak, jujur excited. Kaget. Jadi waktu pas gue buka, gede banget. Ini gue langsung kepikiran tuh posisi gue taruh di mana nih. Jadi bingung. Gue naruhnya tuh kalau yang di Jakarta itu karena udah berentet ke bawah, ada PS Pro 4.
Xbox One, Xbox 360. Jadi ini nggak ada tempat di situ. Untung gue bawa ke sini, ke rumah yang ini, jadi bisa berdiri posisinya. Jujur gue kaget, karena dia gede banget. Memang nggak kepikiran segede gitu, jujur. Berarti lumayan jauh ya dari PS4 ke PS5 dari ukuran nih, menurut lo? Iya, lumayan jauh. Kalau pas lo unboxing nih, isinya apa aja sih? Kalau boleh tahu, yang lo dapatkan dari box itu? Ya pasti konsolnya, sticknya ya satu joystick, dapat HDMI, tapi gue lihat sih HDMI sayangnya 4K, soalnya juga versi 8K kan. Terus dapat kabel-kabelnya pendukung memang sama standing, udah sih, baru cuma itu doang saya dapat. Itu aja ya. Oke. Terus apa namanya, kalau dari desain nih, walaupun kita udah sering lihat foto-fotonya di internet, kita tahu warnanya tuh black and white gitu, tapi ketika lo megang, itu menurut lo gimana? Kayak misalnya, oh ini kokoh nih, atau oh ternyata bahannya kayaknya bakal cepet kotor nih gara-gara warna putih, atau gimana Mas? Ya, kalau secara desain jujur gue suka sih, keren sebenarnya ya. Tadi yang gue bilang kayak mirip. Karena beda ya? Tapi warna putihnya memang bener. Kayaknya agak cepat kotor. Ini baru-baru aja udah kelihatan sempat ada anak ya kesentuh, dia agak kotor, tapi gampang dilap. Stick juga gampang dilap kok. Ini gampang banget bersihnya. Terus baru-baru nih pada baru beli kecipratan anak air. Untungnya bagus sih, nggak pengaruh. Rembes gitu ya. Oke. Berarti lu udah berapa hari nih pakai PS5 sejak dia datang sampai hari ini? Total itu berarti 4 hari. 4 hari ya? Gimana so far? Tiap hari pasti dimainin dong? Ya, tiap malam. Karena kan pagi sampai sore meeting, malamnya gue geber buat tamatin. Experience-nya gimana tuh? Gini, gak tau ya, ini baru dari gue lihat, belum kelihatan PS5-nya tuh kelihatan ada wow-nya, jujur ya. Sama kayak ketika gue main PS4, gamenya itu yang Godfall ini, ya secara kualitas ya gak terlalu beda gitu loh. Mungkin dia baru siapin konsol, nanti game-gamenya yang bagus kan nanti keluar tuh ya 2021. Nah itu mungkin ya baru kelihatan feel PS5-nya keluar, gitu sih. Yang membuat lu ngerasa kayak, kok belum terlalu amazing banget, itu dilihatnya dari apa? Dari grafisnya kah, atau dari experience pas main? Oh ternyata game-nya gini doang, atau apa sih sebenarnya yang membuat lu masih belum ngerasa ini belum maksimal nih, gue masih harus nungguin 2021 pasti lebih keren gitu? Itu dari sisi apa? Dari sisi grafis sih, benar sebenarnya. Grafis itu bagus, tapi belum kelihatan agak lebih banget gitu dari PS4 yang kita padang menghayalnya ngelihat berharap itu wow gitu ya ekspektasinya. Jadi memang gamenya sih bukan game besar sih yang ini. Memang kita kan nunggu nanti 2021 ada game yang besar. Jadi desainnya grafisnya sih sebenarnya. Tiga-tiganya berarti udah lu cobain ya? Udah. Atau baru si Godfall? Nah berarti dari experience PS4 ke PS5 untuk lo yang baru nyobain belum nyampe seminggu lah, itu belum ada terlalu perbedaan signifikan banget nih ternyata gitu? Belum gini sih, belum berasa banget wow lah, belum terlalu wow ya untuk gamesnya. Tapi kalau untuk si konsolnya wow, joysticknya itu jujur wow karena dia unik sih, ada getaran yang di dalam ini unik banget. Berasa kayak ada makhluk di dalam ini. Kalau kayak ada nyawanya gitu ya? Ya, berasa ada nyawanya. Dia tahu gitu misalnya kalau getaran itu posisinya di mana, beda sama PS4 yang cuma getar aja ya. Bahkan ini berasa gitu kayak di sini dalam sini ada semut gitu loh, banyak kemana. Berasa bagus memang kalau untuk. Bedanya gimana sih? Apakah misalnya vibration itu lebih kenceng atau mungkin ada sesuatu yang baru gitu dibanding PS4 misalnya apa di joysticknya? Ya, jadi kalau kita nyoba, ada kan di dalam sini, di dalam gamesnya di PS5 itu ada satu games yang dapat free untuk testing pertama kali kita main itu games. Nah, ketika nyoba itu ada tuh yang ngetes supaya ada getaran-getaran gitu di dalam sini. Berasa banget hidup. Beda banget kalau PlayStation 4 kan dia ya getar gitu. Standar gitu ya. Iya, nah ini enggak, ini berasa bener-bener hidup. Gue lihat,
unik nih, ini apa sih di dalamnya, gue mikir gitu kan. Keren, dia bisa tahu bener-bener ketika kita gerak ke sini atau gimana, gerak-gerakin apa, hidup getarannya berasa, beda deh. Berat Nanti gak sih kalau punya joysticknya? pasti tahu. Oke. Berat gak tuh Mas joysticknya? Beda banget gak? Lumayan, lebih berat sih daripada joysticknya PS4. Tapi emang kalau ngeliat dari tampilan, emang gue juga ngeliat joysticknya doang aja. Menurut gue tuh menarik banget. Maksudnya gue gak tahu apa emang karena warnanya, dari segi warna aja tuh udah bikin itu beda. Tapi entah kenapa gue juga selalu ngerasa, gila sih joysticknya tuh bagus banget. Aku belum pegang. Kayak beda aja gitu. Iya, kelihatan lebih futuristik ya. Dan lebih agak gendut dikit gak sih? Iya, enggak sih, kalau dia agak manjang sini aja sih. Oh, oke. Tapi kalau pegangannya, kalau ini sama sebenarnya tuh ukurannya sama PlayStation 4 sebenarnya sama. Cuman emang kelihatan lebih futuristik aja. Cakep. Iya, lebih futuristik ya. Terus berarti untuk sejauh ini menurut lo dengan harga berapa tadi, 18 jutaan ya? Worth it gak nih? Lo merasa kayak oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya belum terlalu wow, tapi ya udah gue puas kok dengan apa yang udah gue spend gitu. Menurut lo gimana? Kalau bagi gue worth it. Kalau bagi gue, tapi kalau bagi beberapa ya teman gue yang sama pecinta konsol, dia bilang sayang kata dia, karena versi Indonesia nanti pasti harganya lebih murah. Tapi kalau gue sih nggak, gue sih udah seneng banget lah, worth it lah. Worth it-nya karena emang lu juga keduluan benar-benar lumayan yang jadi pertama ya. Jadi kayak ada kepuasan sendiri berarti ya. Betul. Gue bisa majangin terus tuh ke sosial media. Mereka kan pada ngiler semua kan ngeliat tuh bisa main game PS5. Kayak udah nggak, Mike itu bukan filter Instagram lagi kan, itu real ya. Iya, bukan filteran lagi. Nah Mike, gue pengen tahu deh, coba kasih tahu dong mungkin orang-orang yang lagi nonton nih yang penasaran dan mungkin juga kayak lu juga, tapi emang masih nungguin yang di Indonesia rilis officialnya. Fun fact apaan kayak tentang PS5 ini udah lo dapetin? Mungkin hal-hal yang perlu orang tahu, atau mungkin sebenarnya mereka belum tahu, tapi lu baru discover sekarang nih ketika lu udah punya PS5-nya. Apa kira-kira yang menarik? Ada nggak? Yang menarik ya. Jujur yang menarik karena belum banget ya, karena gue baru 4 hari, belum kelihatan sih memang, belum tahu apa yang harus sebulan dulu gitu ya main coba ya, gitu. Ngerasain dulu sebulan dan harus ngeluarin game eksklusifnya PlayStation dulu, baru deh mungkin. Oke. Oh ya Mike, ini mungkin pertanyaan awam banget ya, itu TV lo berarti udah 4K? Ya. Sudah. Dan memang the best experience-nya tuh memang 4K atau 8K gitu untuk memainkan PS5? Ya pastinya PlayStation 5 emang dibuat untuk 8K sih. Cuman memang untuk games-gamesnya itu belum keluar ya yang untuk yang 8K dan juga TV-nya harganya itu masih amit-amit harganya. Untuk 8K aja mahal banget, ngeras kantong banget, parah. Tapi kalau misalnya nih gue kayak bener-bener, gila gue pengen banget beli PS5, tapi mungkin ya TV gue belum 4K gitu, itu mempengaruhi experience gak sih? Enggak, sebenarnya gini, 4K sama TV biasa itu cuma pengaruh di grafis ya. Nah, balik lagi kalau misalnya dia mau belinya PlayStation 5, jangan beli TV yang di bawah 60 inch. Kenapa? Karena yang di bawah 60 inch walaupun 4K gak akan kelihatan grafisnya, sama aja. Harus di atas 60K 60 inch baru perbedaan 4K-nya kelihatan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya. Jadi harus beli gede sekalian makanya kalau mau kelihatan 4K-nya tuh detail gitu loh. Buat bisa tahu perbedaannya banget ya berarti. Iya, betul. Oke. Mike, nih gue juga penasaran. Mungkin banyak juga yang pengen tahu juga. Mungkin sebagai bahan pertimbangan juga orang-orang yang mungkin udah punya PS4 terus masih galau nih kayak ini perlu nggak ya gue pre-order nanti tanggal 18 Desember gitu. Nah menurut lo perlu nggak sih orang pengguna PS4 nih ganti ke PS5? Nggak ganti sih, maksudnya membeli juga gitu PS5. Kalau jujur ya terlihat dulu, tergantung. Kalau misalnya dia memang kayak gue yang benar-benar pengen nggak mau spoiler, dia cuma mau nunggu nanti eksklusifnya keluar dulu. Saran gue nanti dulu, karena officialnya dikit lagi kok sebenarnya, Januari kan.
Jadi mendingan sih nunggu dulu. Tapi kalau memang dia yang nggak mau ya, yang ketinggalan banget dan dia pengennya show off banget dan bener-bener pengen tahu sekarang, kayak lu gitu ya? Ya kayak gue, worth it kok kalau sekarang dibeli. Bagi yang orang karakternya kayak gue, silakan gitu loh. Tapi kalau yang dia mau misalnya gini, kan PlayStation akan ngeluarin game-game eksklusif kan untuk PlayStation 5. Dia mau nunggu itu dulu, ya mendingan nanti saran gue sih gitu. Karena kalau dari sekarang masih dikit ya tadi lu bilang ya. Dikit, tapi kan dia bisa main game PlayStation 4. Jadi sebenarnya nggak buat apa gitu kan, bisa aja dimainin tetap di PlayStation 4. Toh grafis sama gitu. Ya, oke. Oke Mike, ini gue kayaknya tiba-tiba dapat inspirasi pertanyaan yang mungkin agak teknis ya. Maksudnya PS5 ini kan maksudnya konsol baru. Lu ada kekhawatiran gak sih kalau misalnya dari gak cuma dari software lah, dari hardware juga misalnya tiba-tiba ada kerusakan sesuatu atau hal-hal yang mungkin gak diinginkan gitu. Menurut lo gimana? Iya, ada sih jujur. Karena kalau kita lihat belajar dari pengalaman PlayStation 3 ya dulu ya. PlayStation 3 Fat itu keluar tuh banyak penyakit namanya yellow kalau kata orang. Itu karena kepanasan kan. Ya. Nah waktu di PS4 memang nggak ada tuh penyakit secara teknis yang bikin rusak. Tapi tetap khawatir sih karena kita belum tahu jujur. Nah yang lebih khawatir lagi konsol yang gue beli ini adalah konsol Jepang. Jadi gue nggak dapat asuransi nih, nggak bisa garansi. Jadi lebih khawatir lagi ya. Ada kalau misalnya amit-amit ya kayak PS3 tenisnya bermasalah, ya udah jadi ganjalan pintu. Tapi lu 4 hari ini masih oke-oke aja ya, belum yang ngelihat ada, ini panas banget nih atau apa gitu. Jujur gue memang gue pantau. Jadi karena gue tahu PS3 ada penyakit gitu. Temperatur gue cek terus selalu. Jadi temperaturnya gue lihat sih lebih adem daripada PlayStation 4 jujur. Yang Pro ya, dia lebih adem. Jadi mungkin di panas tidak ada. Kayaknya ya nih. Karena gue mainnya jujur bisa dari jam 9 malam itu sampai jam 3 pagi. Bahkan iya, tadi gue baru mau nanya. Nah itu kalau gue kadang kan dia update ya, install otomatis tuh update. Itu gue harus diemin kan berapa bisa pagi. Jadi ini pernah aktif 12 jam kok. Dan gue cek temperaturnya aman. Masih aman ya? Aman. Berarti lo so far dari 4 harian lo coba itu udah pernah, ya ini pernah udah beroperasi selama 12 jam gitu ya? Dan ya, itu so far aman-aman aja? Aman. Alhamdulillah sih aman. Mungkin hari ini, Sabtu ini gue coba 24 jam. Wow. Kalau gue kira tuh selama ini adalah momen lo tidur sambil melukin dia gitu. Enggak ya? Langsung lo pasang. Melukin joysticknya ya? Joysticknya doang. Kecil. Oke Mike, mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Tadi kayaknya udah banyak banget gue kepoin tentang PS5. Mungkin coba penasaran juga tentang so far kelebihan dan kekurangannya deh. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa sejauh ini yang lo coba? Oke, kalau kelebihannya, jujur kalau secara grafis tadi yang gue bilang, gue belum kelihatan bagusnya, tapi dia memang performansinya lebih bagus daripada PlayStation 4. Secara spesifikasi juga lebih bagus. Jadi pasti jelas dia punya kelebihan. Kalau itu terasa ya performanya? Ya, itu terasa banget karena di TV pun loading time-nya kalau kita pakai yang game PS4 gue dimainin di sini, loading time-nya lebih cepat, jujur. Oke. Nah, tapi kekurangannya tadi posisinya dia tuh terlalu gendut, gede. Gue yakin semua pecinta PlayStation ketika TV-nya dia taruh di meja ini nggak akan bisa ketutupan mau taruh di mana. Itu pasti karena tidurin juga dia goyang. Itu doang sih, kekurangannya itu aja. Dia nggak ada kaki gitu loh istilahnya, pegangan. Oke, jadi sebenarnya walaupun desainnya futuristik, tapi ketika benar-benar udah dipasang, ya harus dipikirin banget ya. Betul banget. Posisinya gitu, biar estetika dan nyaman juga gitu. Betul. Itu aja sih. So far ya udah, lu masih enjoying the euphoria lu memiliki ini berarti ya? Masih pamer sana sini gitu. Iya, sangat proud lah. Oke, Mike, thank you so much untuk waktunya. Gue tahu lo lagi sibuk banget, cuman thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol. Enjoy main gamenya sampai mabok ya.
Pasti. Oke, semoga ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol. Oke. Thank Sehat you. terus. Oke, Usoners, that's it. Gue habis ngobrol-ngobrol sama Mike, gamer dan user sejati dari PlayStation dan game secara general sih sebenarnya. Semoga obrolan gue bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa tulis komentar apapun di kolom komentar. Jangan lupa di share dan like video ini dan subscribe terus Uzon ID supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. See you guys in the next video. Bye. Bye Mike. Bye.